Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi tatimmu shalihat, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad, sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli nujuah, ahli sidqi. Ikhwa fillah rahimakumullah, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah SWT, para sahabat rahimakumullah. Kali ini masih bersama Al-Quran bercerita, kita akan melihat bagaimana Al-Quran menggambarkan betapa pemurahnya Allah SWT bahkan kepada mereka-mereka yang melakukan dosa besar, bukan hanya sekali, bahkan berkali-kali. Dalam Sahih Bukhari misalnya digambarkan satu kisah yang menarik. Ibnu Abbas melaporkan anna nasan min ahli syirki, ada sekelompok manusia yang digambarkan sebagai pelaku syirik kepada Allah SWT. Kanu qatalu wa aktsaru, mereka ini membunuh, dan bukan hanya sekali, banyak kali dia membunuh. Wazanu, dan mereka berzina. Wa aktsaru, dan banyak kali juga mereka berzina. Fa'atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, dan mereka berkata kepada Rasulullah SAW, innal ladzi taqulu wa tad'u ilaihi lahasanun law tukhbiruna anna lima amilna kaffara. Kata mereka, ya Rasulullah, sesungguhnya apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau dakwahkan indah niat, jikalau saja engkau berikan kabar kepada kami bahwa seluruh amalan maksiat yang telah kami lakukan itu ada kafarahnya, ada pembebasnya, kata dia. Rasulullah kemudian terdiam, dan kemudian turunlah ayat ini, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kisah ini meskipun tidak berlatar belakang dengan kisahnya Wahsy, tapi para ulama juga mengaitkan kisah ayat ini dengan Wahsy qatilu Hamzah, pembunuh Hamzah. Kenapa? Karena ayat ini juga dibacakan oleh utusan Rasulullah SAW kepada Wahsy. Sebagaimana yang kita ketahui, selepas pasca atau selepas Fathu Makkah, Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada orang-orang kafir, kalau dia tidak berkenan untuk hidup di Mekah di bawah perlindungan pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan para mukminin di Madinah, maka mereka dipersilahkan untuk menimbang-nimbang selama kurun waktu 3 bulan sebelum memutuskan untuk keluar dari Makkah. Karena kalau mereka tidak berkenan untuk hidup damai dengan para mukminin di Makkah, maka Rasul akan memerangi setelah tenggang waktu 3 bulan lamanya. Beberapa orang-orang kafir pada saat itu yang memang tidak mau memilih Islam atau hidup secara damai dengan umat Islam, memilih untuk keluar dari Makkah. Ikrimah bin Abi Jahal misalnya memilih pergi ke Yaman, meskipun kemudian perahunya kemudian tidak bergerak ke sana, dan kemudian atas permintaan istrinya kemudian Ikrimah kemudian masuk Islam. Demikian juga kepada Wahsy. Wahsy memutuskan juga akan pergi ke Yaman. Himyar menjadi tujuan negara yang hendak dituju untuk mendapatkan suaka politik kalau masa sekarang. Yang menarik, Rasulullah SAW mengutus utusan, ba'asa Rasulullah SAW ila Wahsy yad'uhu ila Islam. Rasul mengutus seseorang untuk mendakwai Wahsy agar dia memeluk Islam. Fa'arsala ilaihi, diutuslah seorang utusan kepada Wahsy, dan dia mengenalkan Islam dan meminta Wahsy untuk memasuki agama Allah SWT. Dan Wahsy menarik, kata Wahsy, kaifa tad'uni ila dinika wa anta tas'umu anna man qatala aw asyraka aw zana yalqa athama yudha'af lahu al'adzab wa ana qad fa'altu dzalika kullah, kata dia. Bagaimana engkau mengajak aku memeluk agama Islam, padahal dalam agamamu orang yang syirik, orang yang membunuh, orang yang berzina, dia mendapatkan dosa yang besar.
dilipat gandakan azabnya, dan kelak dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Sebagaimana di surat Al-Furqan. Ya, yalqa athama yudha'af lahul azab wa yakhlud fihi muhana, kata Al-Quranul Karim. Sehingga kata Wahsy, ya it doesn't make sense at all, kata dia. Bagaimana saya kemudian masuk Islam, masuk ke agama yang menghukumi orang yang membunuh, berzina, dan berbuat syirik itu dengan 3 punishment semacam hal itu. Kata dia, tentu saya tidak akan mau memasuki agama. Kemudian dibacakanlah surat Maryam ayat ke-60, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yudhlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Wahsy masih menimpali, apa kata Wahsy? Hadza syartun syadid la'alli la aqdiru alaihi fal ghairu dzalik, kata dia. Ini adalah syarat yang sangat berat bagi saya. Saya mungkin tidak akan kuat menjalankannya. Adakah yang lain? Adakah ayat yang lain, kata Wahsy? Fa'anza, kemudian dibacakan lagi ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wahsy kemudian berkata, arani ba'du, kata dia. Kata Wahsy, aku melihat ayat ini, kata dia, masih ada persamaannya, masih ada yang tidak clear. Kenapa, kata dia? Fala adri, saya tidak tahu apakah saya ini termasuk orang yang dikehendaki untuk diampuni atau enggak. Karena ujung ayat ini tadi ada kalimat liman yasha, kata dia. Dan mungkin saya bukanlah termasuk orang yang dikehendaki. Dan kemudian dibacakan ayat ini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, baru melelehlah hatinya Wahsy, yang kemudian Wahsy memasuki agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat ayat ini, apa yang menarik untuk kita bisa ambil hikmahnya dari ayat yang disebut oleh para mufassirin sebagai ayat yang paling lembut. Rasulullah SAW bahkan menyatakan, ma uhibbu anna liyad dunya wa ma fiha bihadhil ayat. Aku tidak menyukai memiliki dunia dan seluruh isinya dibanding kalau aku tidak memiliki ayat ini. Nilai ayat ini bagi Rasulullah SAW lebih tinggi dan lebih hebat daripada memiliki dunia dan seluruh isinya. Ali bin Abi Thalib menyatakan, ma fil Quran ayatun awsa' minha. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang lebih luas di dalam menggambarkan ampunan dan rahmat Allah SWT melebihi ayat ini. Bahkan Abdullah bin Mas'ud suatu saat masuk ke dalam masjid. Dia dapati ada penceramah yang memberikan nasihat tentang neraka dan ahwalul qiyamah, ahwalun nar, yang kemudian membuat audiennya merasa ketakutan, sehingga kayaknya dia tidak mungkin untuk bisa masuk ke surganya Allah SWT. Abdullah bin Mas'ud yang masuk di masjid tersebut kemudian menegur sang penceramah dengan menyatakan, ya mudzakir, kata dia, hai si penceramah, lima tuqannitun nas, kata dia, kenapa kamu bikin orang-orang putus asa, kata dia. Dan Abdullah bin Mas'ud kemudian membaca ayat ini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim ila akhirih. Mari kita lihat secara sekilas bagaimana Allah menggambarkan kepemurahannya di dalam ayat yang indah ini. Qul, katakan Muhammad. Kalau kita melihat relasi antara Allah dengan manusia, kita bisa petakan menjadi 3 garis besar. Yang pertama adalah ketika Allah berbicara dengan orang tersebut. Ini adalah makom tertinggi yang bisa dimiliki oleh manusia, sebagaimana makom yang dimiliki oleh para anbiya dan para rasul. Mereka bisa bercengkrama atau bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena beliau mendapatkan wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa alaihissalam dijuluki kalimullah karena dia bisa melakukan conversation dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ketika orang masih diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun melalui media, yaitu melalui wasilah rasul-rasulnya. Yang ketiga adalah orang yang sama sekali Allah tidak akan mengajak bicara dia.
Ini adalah derajat paling buruk. Sebagaimana Al-Quran menggambarkan orang-orang yang kelak masuk nerakanya Allah SWT. La yukallimuhumullah. Allah tidak berbicara dengan mereka. Wa la yuzakkihim. Allah tidak mensucikan mereka. Masya Allah. Nah, ayat ini menggambarkan level kedua. Ketika Allah masih berbicara dengan orang yang digambarkan Al-Quran dengan kalimat menarik, asrafu ala anfusihim. Kita ini kalau merenungkan, misalnya saya kalau memiliki mahasiswa yang membunuh orang, yang berzina, yang berbuat syirik, tentu saya akan malas dan mungkin tidak akan memberikan sedikit pun waktu buat dia untuk berbicara dengan saya. Karena saya merasa ngapain saya meladenin orang yang berzina, meladenin mahasiswa yang membunuh, meladenin mahasiswa yang irtikabul kabair, yang terus-menerus perbuatan dosa besar dia lakukan. Malas rasanya. Kalau ada istri yang tidak mau berbicara dengan suami, kita bisa menebak karena suaminya mungkin selingkuh, karena suaminya mungkin melakukan perbuatan yang buruk terhadap istrinya, sehingga istrinya kemudian tidak mau berbicara. Manusia itu punya batas, di mana dia tidak mau berbicara dengan orang lain, kalau dia melakukan perbuatan yang buruk. Mari kita renungkan. Orang ini sebagaimana dilaporkan oleh Imam Bukhari, adalah orang-orang yang bukan saja melakukan pembunuhan sekali 2 kali, bukan saja melakukan perzinaan sekali 2 kali, wa aktsaru. Redaksi hadisnya menyatakan qatalu wa aktsaru, zanu wa aktsaru. Bayangkan, mereka ini adalah orang-orang yang bukan saja melakukan perbuatan maksiat sedikit. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan banyak, perbuatan maksiat, dosa besar bahkan. And yet Allah Subhanahu wa taala masih memanggil mereka meskipun melalui Rasulullah SAW. Karena itu betapa pemurahnya Allah SWT digambarkan melalui ayat ini. Yang pertama. Yang kedua, Allah memanggil dengan panggilan yang menarik, ya ibadi. Ada panggilan yang dilekatkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Wahai hambaku. Masya Allah. Sekali lagi, saya memiliki salah satu wali anak mahasiswa yang tidak pernah masuk kuliahnya, yang selalu bikin masalah, IPK-nya 0, sampai akhirnya dia di drop out dari universitas karena memang dia tidak pernah berkuliah dan segala macamnya. Andai orang bertanya kepada saya, ya, kemudian bertanya, Pak Yahya, itu si Fulan apakah mahasiswa Anda? Insya Allah saya tidak menjawab, enggak, dia bukan mahasiswa saya, Pak. Kenapa? Karena saya tidak mau melekatkan diri saya dengan dia. Saya tidak mungkin menjawab dia adalah mahasiswaku. Kenapa? Karena saya risih dengan perbuatannya, dengan kelakuannya. Tetapi kalau ada mahasiswa yang sukses, karirnya keren, ya perilakunya indah, ya nilai akademiknya baik, bahkan orang tidak bertanya, saya menempatkan diri saya sebagai dosen. Iya, saya dosen dia. Wah, dia mahasiswaku. Saya kasih dia kalimat aku. Kenapa? Karena itu menunjukkan posesifnya kita, senangnya kita. Sekarang mari kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang banyak berbuat dosa ini dengan kalimat yang menarik, wahai hambaku. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini Masya Allah, kalau kita renungkan, meleleh hati kita ini, melihat betapa pemurahnya Allah SWT, betapa sayangnya Allah kepada kita ini. Bahkan, buat mereka yang tenggelam di dalam dosa-dosa. Bahkan Allah masih memanggil dia, dan bukan hanya memanggil, panggilan yang dilekatkan dengan dirinya. Ya ibadi, siapakah mereka? Allah menggambarkan dengan kalimat, alladzina asrafu ala anfusihim. Mereka yang asraf. Al-israf adalah al-ikthar, ya. Kalau orang melakukan perbuatan sangat banyak sehingga dia disebut dengan musrif. Gambaran dari musrif di dalam Al-Qur'an adalah seperti Firaun yang keterlaluan di dalam melakukan perbuatan maksiat. Firaun misalnya di dalam Al-Qur'an digambarkan sebagai musrifun kadzab di dalam Al-Qur'an Karim.
Karena itu, asrafu adalah orang yang berkali-kali dan terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Bahkan secara bahasa, kata asrafu biasanya dikaitkan dengan huruf mim, bukan dengan huruf ala. Biasanya pemakaian kata asrafu mim. Tapi di ayat ini, Al-Quran menggunakan asrafu ala anfusihim. Kata para ulama lughah, kenapa kok dipakai ala anfusihim? Karena untuk menggambarkan tatahammaluhan nafsu wa tasqulu biha, kata dia. Karena untuk menggambarkan saking banyaknya dia melakukan maksiat, itu seakan-akan dia menanggungnya, membebani dirinya. Karena gambaran seperti orang, katakanlah kalau kita keledai, dia membawa buku-buku yang sangat banyak atau beban yang sangat banyak. Jadi seakan-akan dosa dan maksiat dia itu menindih dia. Kan itu Quran menggunakan kata ala. Seperti orang Inggris menggunakan upon us, ya. Jadi upon us, jadi seakan-akan dia dibebani dengan beban yang sangat banyak itu. Itu yang digambarkan Al-Quran dengan kalimat ala anfusihim. Apa kata Allah SWT? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata rahmat adalah gambaran dari kasih sayang dan blessing dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, kata rahmat itu biasanya muncul setelah kata maghfirah. Karena itu banyak sekali di dalam Al-Quran Allah menggandengkan namanya Rahim dengan namanya Ghafur. Innallaha Ghafurur Rahim. Karena rumusnya di dalam Al-Quranul Karim, rahmat itu baru diberikan oleh Allah SWT setelah kita mendapatkan maghfirahnya Allah SWT. Karena rahmat sebenarnya adalah implikasi dan konsekuensi dari orang yang telah mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita renungkan. Kalau ada seorang anak yang amat sangat keterlaluan di dalam perilakunya kepada orang tuanya, dia misalnya membunuh orang, dia misalnya menzinai tetangganya, dia misalnya narkotik, dia misalnya drug dealer, dia misalnya segala maksiat dia lakukan. Dan orang tuanya marah-marah, orang tuanya tidak menganggap dia sebagai anak. Renungkan itu ya. Dulu Vanessa Angel, waktu masih terbelit kasus 80 juta. Apa reaksi orang tuanya? Saya tidak punya anak Vanessa Angel. Karena dia hanya satu perbuatan itu saja, itu sudah membuat orang tua mengeluarkan kalimat saya tidak punya anak. Seperti dia. Karena malunya. Dan seterusnya. Mari kita renungkan ayat ini. Jadi kalau ada anak yang amat sangat keterlaluan dalam perbuatan maksiat yang dia lakukan, pertanyaan saya, sehingga orang tuanya kemudian tidak menganggap dia sebagai anak lagi, apa yang diharapkan anak itu dari orang tuanya? Dia mengharapkan ampunan atau dia mengharapkan warisan? Ampunan. Tidak mungkin dia mengharapkan warisan. Kenapa? Karena warisan adalah rahmat. Dia tidak mungkin minta uang kepada orang tuanya. Dia tidak mungkin misalnya minta jatah apa? Kenapa? Karena dia terlalu banyak perbuatan maksiatnya. Yang paling dia bisa harapkan adalah dia minta ampunan dari kedua orang tuanya. Lihat, renungkan ayat ini. Ayat ini tidak menyatakan jangan kalian putus asa di dalam meraih ampunan Allah, tapi jangan kalian putus asa dalam meraih rahmatnya Allah. Subhanallah. Kalau kita pikirkan, Masya Allah. Orang itu kalau berbuat dosa, yang diharapkan hanya satu, ampunan. Dia tidak mungkin punya harapan meraih rahmat. If you done good thing, then it is make sense, it is possible kalau Anda punya keinginan untuk meraih rahmatnya Allah SWT. Kalau kita ini committing sin, kita banyak melakukan perbuatan maksiat, ya itu adalah ya stupid kalau kita minta apa? Kenikmatan. Ini kan gila. Ya. Kalau ada mahasiswa saya yang tidak ikut UTS, kelakuannya di kelas kurang ajar, masa dia mau minta, Ustadz, please give me grade A. Come on, ya Pak. Masa dia minta tolong kasih nilai saya 99. Kan gila itu namanya. Paling tidak yang diharapkan apa? Yang penting saya lulus, Ustaz. Please, let me pass the exam. Sudah itu aja. Itu aja yang diharapin. Paling banter dia hanya minta lulus. Dia tidak minta rahmat Tuhan. Ya Masya Allah, kalau kita pikirkan. Lihat Allah SWT, maha pemurahnya Allah. Bahkan untuk orang yang
dia ini melakukan dosa besar sekalipun, dan bukan sekali dua kali, banyak yang melakukan dosa besar, Allah tidak meminta dia untuk kehilangan harapan meraih ampunan. Seakan-akan ampunan sudah garanti, saya kasihkan asal kamu mau tobat. Ya, Masya Allah. Bahkan kamu jangan pernah juga putus asa dalam mengharapkan apa? Rahmatnya Allah SWT. Masya Allah, kalau kita pikirkannya, la taqnatu mir rahmatillah. Karena itu setelah ayat ini lihat Allah menyatakan, sudah saya wipe out all your sins, kata Allah SWT. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni, menghapus semua dosa. Dan lihat ujung ayat ini betapa indahnya. Allah kemudian mengakhiri dengan kalimat innahu huwal ghafurur rahim. Allah kaitkan antara maghfirahnya dan rahmahnya. Allah jelaskan bahwa dialah maha pemberi maghfirah, yang maha pengampun dan maha penyayang. Tinggal pertanyaan berikutnya adalah what's next? Kalau kita ini benar-benar mengharapkan ampunan Allah, kita mengharapkan rahmatnya Allah SWT bagi orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, apa stepnya? Stepnya adalah ayat berikutnya digambarkan Al-Quran. Secara singkat kita lihat yang pertama yang harus dilakukan adalah wa anibu ila rabbikum, inabah. Al-Quran menggambarkan 3 level dalam orang bertaubat kepada Allah SWT. Yang pertama disebut dengan taubah, yang kedua disebut dengan inabah, yang ketiga disebut dengan aubah. Level tertinggi adalah levelnya para anbiya yang selalu bertaubat kepada Allah SWT. Quran misalnya mensifati Nabi Ayub dan Nabi Sulaiman dengan kalimat indah, ni'mal abdu innahu awwab. Mereka adalah para awwabin. Kalau kita hanyalah sholat awwabin, nah mereka adalah awwabin. Ya, okay. Yang kedua adalah inabah. Gambaran orang yang nanti masuk ke dalam surganya Allah SWT adalah orang yang datang kepada Allah biqalbin munib, karena dia melakukan inabah. Yang terakhir adalah baru taubah, ya, daim, ya. Nah, yang menarik, orang ini digambarkan oleh Al-Quran bukan melakukan taubah syaratnya, inabah. Kenapa? Karena dosanya besar. Dia tidak boleh taubah seperti orang biasa. Taubahnya harus lebih serius dibanding orang biasa. Seperti surat Furqan menyatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah. Ini tobat yang spesial. Tobat yang kedua, wa man taba wa amila sholihan, ya, fa ulaika yatubu ilallahi mataba. Ada 2 taubat digambarkan di surah Al-Furqan. Kenapa? Karena memang ada perbedaan. Untuk taubat yang pertama Allah letakkan setelah orang berbuat dosa besar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ya, setelah Allah menjelaskan orang-orang yang berbuat dosa besar ini, baru Al-Qur'an menyatakan illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Karena itu Quran di ayat ini untuk menyesuaikannya tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, ya. Jadi inabah maksudnya apa? Referkan lagi ke surah Al-Furqan, ya. Dia harus taubah dengan serius, yang pertama. Yang kedua adalah wa aslimulah. Dia harus pasrah. Dia harus sekarang give up kepada Allah SWT. Kalau dulu orang-orang yang melakukan dosa besar hidup dengan nafsunya, ya, hidup dengan egonya, sekarang enggak. Sekarang dia harus berubah. Dia sekarang harus benar-benar merubah seluruh kehidupannya dengan cara pasrah, submisif kepada Allah SWT, surrender kepada Allah SWT. Sekarang dia patuh kepada Allah SWT, obedient to Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dengan apa? Pasrah pada aturan Allah SWT. Yang terakhir, apa yang harus dia lakukan? Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Apa itu? Mengikuti yang terbaik yang Allah turunkan kepada kalian semuanya. Apa yang terbaik Allah turunkan buat kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quranul Karim. Hidupnya kemudian harus mutaba'aru ittiba' dengan Al-Quranul Karim. Dia harus hidup fi dilalil Quran. Sekarang dia harus jadikan Quran sebagai guide buat kehidupan dia. Kalau dia melakukan inabah
kemudian dia taslim, dan dia ittiba ma'al Qur'anul Karim, itulah yang akan membuat dia bukan saja mendapatkan ampunan Allah SWT, tapi dia juga akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita bukanlah wahsy, kita bukanlah annas yang tadi qatalu wa aktsaru, zanu wa aktsaru. Maka jangankan wahsy dan orang-orang pelaku dosa besar yang menurut Allah SWT tidak disuruh untuk berputus asa, apalagi kita yang bukan wahsy. Maka janganlah putus asa untuk meraih ampunan Allah SWT dan meraih rahmatnya Allah SWT. Semoga di bulan Ramadan ini diampuni semua dosa-dosa kita dan Allah cucuri kita dengan rahmat dan blessing darinya. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.